Instruktur bertanya kepada gadis di kelas. Roda di tengah bendera India adalah warna apa? Seorang gadis langsung menjawabnya, warna biru. Instruktur berkata salah, jelas-jelas warnanya hitam. Kenapa pengetahuan seperti ini saja kamu tidak tahu? Gadis itu pun mengeluh. Dia mana mungkin salah mengingat warna bendera. Tapi menghadapi tekanan dari instruktur, dia pun menerimanya. Dan di saat itu, gadis yang lain mengangkat tinggi tangannya. Ashok Chakra ka rang neela hai. Instruktur pun melihatnya. Kau sedang mengajariku. Ji sir. Semua murid di kelas pun diam. Tapi setelah itu, ternyata ini adalah tes yang dia berikan. Takut akan otoritas itu salah. Dan gadis yang berani ini melewati tes ini. Dia dipanggil Xiao Mei. Di saat itu, dia sedang mengikuti tes seleksi untuk tentara angkatan udara. Tidak salah, dia dari kecil sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi pilot. Sebelum ini, Xiao Mei sudah mengikuti 2 kali tes sekolah penerbangan. Tapi di tes pertama kepala sekolah mengatakan umurnya masih belum cukup. Dan menolaknya. Di kedua kalinya, mengatakan dia tidak mempunyai ilmu dasar. Lalu menolaknya lagi. Dia tidak dengan mudah mempelajari ilmu dasar. Kepala sekolah mengatakan uang sekolah sudah naik. Harus membayar 1 juta dulu baru bisa masuk. Uang sebanyak ini, meski sudah sambil menjual aset rumah pun, tetap saja tidak bisa membayarnya. Xiao Mei pun tidak memiliki cara lain lagi. Tapi keesokannya, ayah memberikannya sebuah koran. Di atasnya tertulis, India pertama kalinya menerima pembukaan tentara angkatan udara perempuan. Benar juga, dengan bisa menjadi tentara AU. Berarti juga bisa mengendarai pesawat kan? Katakan lakukan ya lakukan. Dia langsung mendaftar tes seleksi. Membuktikan dirinya berani dan pintar. Lulus dengan peringkat pertama. Belum juga meluapkan rasa senangnya. Instruktur memanggilnya ke kantor. Ternyata pemeriksaan kesehatan fisik Xiao Mei tidak memenuhi standar. Berat badannya lebih 7 kg. Tingginya juga kependekan 1 cm. Ini sudah repot, berat bisa dikurangi. Tapi tinggi sudah tidak bisa berubah. Di perjalanan pulang ke rumah, Xiao Mei menangis. Kerja kerasnya bertahun-tahun ternyata sia-sia. Di saat dia masih meragukan harus menyerah apa tidak, ayahnya muncul lagi. Dia berkata ke Xiao Mei, lakukan segalanya dan dengarkan takdir. Di bawah dukungan sang ayah, Xiao Mei akhirnya bangkit. Tiap subuh dia mulai berlari. Lompat talik, lari di tempat. Berat badannya dengan cepat turun. 2 minggu kemudian, dia kembali ke instruktur untuk mengecek ulang. Berat badannya sudah sesuai standar. Tapi tinggi badannya masih tidak. Sir, sirf 1 centimeter hi to hai. Instruktur tidak bisa apa-apa, lalu membawanya ke kabin simulasi pilot. Ingin memberitahu tempat duduk ini sudah didesain sesuai dengan tinggi badan. Jangan melihat hanya beda 1 cm. Ini semua bisa memberikan dampak ke segala aspek. Contohnya coba kamu memegang kendalinya dan tarik ke belakang. Rasanya masih bisa. Coba kamu menginjak gasnya. Sebuah keajaiban terjadi, meski tinggi badan Xiao Mei tidak cukup. Tapi lengannya melebihi panjang orang normal yang 1,5 meter. Sehingga bisa menutup tinggi badannya yang di bawah standar. Dengan begini, kendala terbesar ternyata bisa diselesaikan dengan sempurna. Xiao Mei pun memasuki sekolah angkatan udara. Mengandalkan semangat pantang menyerahnya, dan usaha tiap hari, dia dengan cepat mendapatkan kesempatan untuk melakukan percobaan menerbangkan pesawat. Dia dengan bangga memberikan ayahnya hormat. Sedikit yang dia tahu tentang kebencian pun datang. Ini adalah barak angkatan udara India. Seorang gadis keluar dari WC laki-laki, mengundang tatapan aneh dari laki-laki di sekitarnya. Keesokannya, Xiao Mei ingin mengganti baju seragam untuk masuk ke pesawat. Tapi di dalam ruang ganti baju semuanya adalah lelai. Dia pun berlari ke kantor. Di dalam semuanya adalah ketua laki-laki. Ke toilet, tentu saja juga hanya ada toilet laki-laki. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa berlari ke asramanya untuk ganti. Tapi menunggu dia selesai ganti, lalu berlari ke tempat penerbangan. Tentu saja sudah ketinggalan pesawat. Sang pemimpin mengkritiknya. Para rekannya juga hanya bisa mengangguk-angguk di belakang. Tapi kesulitan ini, Xiao Mei tidak mungkin mengaku kalah. Dia datang ke kamar ganti laki-laki, menggunakan lemari baju dan gorden jendela.
membuat kamar ganti sendiri. Masalah ganti baju pun teratasi dengan mudah. Tapi masalah yang baru pun datang. Meski dia datang tepat waktu ke lokasi, tapi ia harus menunggu pasangannya. Sang kapten terlambat, dan berkata, "Pasanganmu kondisi badannya tidak stabil. Kamu pulang istirahat ya." Keesokannya, dia pagi-pagi datang ke lokasi. Yang datang malah si kapten lagi. "Hari ini kita mengganti pasanganmu. Tapi istrinya sakit, jadi dia tidak bisa datang. Dia pun tidak bisa terbang lagi." Hari ketiga kapten itu lagi mencari alasan dengan kekurangan bahan bakar. Kali ini Xiao Mei tidak bisa menahan lagi. "Aku sampai di sini terus-terusan istirahat, Kapten. Tiap kali hal yang khusus selalu terjadi kepadanya. Mana ada hal yang begitu kebetulan." Ternyata, semua pria tidak ingin menjadi pasangan si perempuan. Selalu mencari kapten untuk izin. "Aku tidak ingin mati dibunuh oleh perempuan itu saat latihan. Perempuan bahkan mengendarai mobil saja tidak bisa. Bagaimana bisa menerbangkan pesawat?" Di bawah protes Xiao Mei. Hari keempat dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menerbangkan pesawat. Tapi pasangannya melarang dia untuk melakukan apa-apa. Bahkan berkata kepadanya, "Kau duduk saja. Jangan merepotkan aku." Terus begini hingga laporan akhir kuartal. Waktu penerbangan orang lain mencapai kira-kira 90 jam. Tapi Xiao Mei hanya ada 11 jam. Pemimpin pun mukanya tidak senang. Juga tidak bersedia mendengarkan penjelasannya. "Hari ini kau terbang bersamaku. Jika ada masalah sekecil apapun, kau akan langsung dikeluarkan." Pemimpin ini adalah instruktur paling dikenal mengerikan di Angkatan Udara. Dia baru masuk sudah memberikan Xiao Mei pertanyaan yang sulit. Di saat menerbangkan, dia tiba-tiba menyuruh masuk ke tahap darurat. Pesawat pun mulai bermasalah. Dalam hati Xiao Mei sedikit panik. Tapi dia dengan cepat tenang kembali. Dia pertama kali memilih lokasi pendaratan darurat yang paling bagus. Tapi pemimpin merasa, lokasi pendaratan darurat ini sangat mudah. Dan menginginkannya berhenti di lokasi yang paling sulit. Tempat yang sangat kecil itu. Pemimpin berharap Xiao Mei memiliki keraguan. Tapi Xiao Mei tidak ragu sama sekali. Mengangkatkan kepala mengurangi kecepatan. Pelan-pelan mendarat stabil di daratan. Menyelesaikan pendaratan dengan sempurna. Dan mendapatkan persetujuan dari pemimpin. Juga tidak bisa menunjuk kesalahannya. Dia mulai melatih Xiao Mei dengan hal yang paling keras. Xiao Mei kalau tiap hari tidak dimarah, pasti jalannya yang dimarahi. Dengan latihan yang keras ini, perkembangan Xiao Mei sangat pesat. Mau setinggi apapun, dia bisa mengatasinya. Akhirnya sudah sampai lagi di laporan akhir kuartal. Xiao Mei meraih julukan pilot paling berbakat. Para pilot laki-laki pun saling melihat. Kapten tersenyum. Besok akan ada suatu hal yang bagus. Seorang pilot perempuan sedang berdiri di atas podium. Ingin membagikan tugas ke para pilot pria. Tapi dia belum juga membuka suara. Sudah dicelah kapten. "Kau turun." Ini adalah pembicaraan pria. Xiao Mei kaget dan marah. Kualifikasi ini, juga usahanya sendiri yang mendapatkannya. Kenapa harus diberikan ke orang lain? Kapten dengan marah menyuruhnya duduk di depan para pria dan adu panco dengannya. Meski Xiao Mei juga seorang tentara, tapi kekuatan laki-laki dan perempuan mana mungkin bisa sama. Seperti yang diperkirakan, Xiao Mei dengan mudah dikalahkan. Sekali lagi, juga langsung kalah. Sekali, lalu sekali lagi. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia pun pergi. Xiao Mei diam-diam berdiri di tempat dan terus berlatih, berusaha menaikkan kemampuan mengendarainya. Tapi tidak ada orang yang peduli. Hatinya sangat sedih. Ia menulis surat untuk mengundurkan diri dan meninggalkan barak Angkatan Udara. Baru saja sampai di rumah, ayah berkata kepadanya, pengunduran dirinya ditolak. Angkatan Udara menginginkan dia kembali secepatnya. Tapi Xiao Mei tidak ingin mencobanya lagi. Dia berkata ke ayahnya, sekarang dia hanya ingin menikah dan melahirkan anak. Melewati kehidupan dengan biasa-biasa saja. Ayah tidak mendengar keluh kesahnya, tapi membawanya ke dapur, membiarkannya untuk masak. Tapi Xiao Mei tidak pernah masuk ke dapur. Ini sangat mempersulitnya. Selanjutnya, ayah mengambil sebuah bumbu. Kau tahu ini bumbu apa?
Xiao Mei menggelengkan kepala. पापा क्या कह रहे हैं आप ये सब? Akhirnya ayah berkata apa yang ada di dalam hatinya. वही करने जा रही है जो ये दुनिया हर एक लड़की से उम्मीद करती है कि अपने सपनों को छोड़ छाड़ के सेटल हो जाए। और बेटा उसका हल पिंजरे में कैद हो जाना नहीं है, पिंजरा तोड़ के उड़ जाना है। Ayah lalu jalan meninggalkannya. Xiao Mei berpikir dalam-dalam. Esoknya, dia menyandang bawaannya dan kembali ke tim. Namun dia baru saja kembali, langsung mendapatkan pemberitahuan dari pemimpin. Perang dimulai. Gelombang pasukan di garis depan diserang oleh musuh. Sekarang butuh bantuan darurat dari tim angkatan udara. Tapi di sini, semua pilot sudah dibagi keluar bagiana. Perang sudah dekat. Kapten memutuskan keputusan yang sangat penting. मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। Melihat Xiao Mei yang membawa helm pilot, berlari cepat ke lokasi penerbangan, menarik pegangan, meninggalkan lokasi. Semua gerakan sudah stabil. Dia mengikuti pesawat kapten, lalu sampai di ngarai yang sangat berbahaya. Perjalanan gunung dan sinyal sangat jelek. Di saat itu terjadi suatu masalah. Pesawat kapten disergap oleh tentara musuh dan kehilangan kontak. Atasan langsung memberikan perintah, meminta Xiao Mei untuk mundur dan mengakhiri misi. Menghadapi hal yang beresiko, Xiao Mei tanpa ragu memilih untuk mengabaikan perintah dari atasan. Karena di dalam hatinya, dia hanya memikirkan keamanan rekan satu tim. Dia terus menarik pegangannya, dan menyuruh pasangan di sebelahnya mengeluarkan senjata. Di saat musuh gegabah, mereka diam-diam menggunakan kesempatan itu. Suara tembakan terus terdengar. Mereka menembaki para musuh, dan berhasil menyelesaikan bahaya di depan mereka. Selanjutnya mendarat dengan aman. Dia langsung berlari ke lokasi perang. Dia dengan cepat membuka sabuk pengaman kapten. Hal ini membuat kapten terkejut. Dalam situasi tembak-menembak, dia dengan pasangannya menolong rekan yang terluka, dan membawanya ke dalam pesawat, lalu kembali ke tempat duduknya. Kemudian menerbangkan pesawat meninggalkan tempat itu. Saat itu musuh menembak pesawat mereka. Pesawat pun mengalami kerusakan. Dan musuh dari jauh menembakkan peluru roket ke arah mereka. Sikon yang berbahaya. Xiao Mei menerbangkan dengan kecepatan tinggi. Do you read me, Hawk 2? Come in, Hawk 2. Tindakannya yang berani akhirnya menolong rekan kerjanya yang terluka. Di ruang pengobatan, kapten yang ditolong Xiao Mei mengulurkan tangannya ke Xiao Mei dan melakukan adu panco dengan tangannya yang lemah. Lalu dia menjatuhkannya dan mengaku kalah di depan Xiao Mei. Di situasi ini, dia akhirnya melepaskan gengsinya. Terakhir, Xiao Mei kembali ke tim. Rekan kerja di sekelilingnya semua memberinya tepuk tangan. Ini adalah film yang dibuat dari kisah nyata. Pemeran utama bernama Gunjan Saksena. Adalah perempuan pertama yang mengikuti perang militer Angkatan Udara Internasional. Di saat orang-orang memberinya tepuk tangan, akhirnya dia mendapatkan kehormatan.